Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Malam ini istimewa sekali ya, romantis pokoknya. Rokok makan gratis. Salah nggak? Malam ini istimewa karena saya senang tamunya kali ini adalah orang yang pernah menjadi pemimpin saya. Siapa dia dan kenapa dia istimewa? Karena selain karena pernah menjadi pemimpin saya, mari kita persilahkan tamunya untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Kok aku grogi? Ketemu bos grogi. Hmm. Selamat malam. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Dwi Puspita, dipanggilnya Anita boleh, Ita boleh. Hmm. Aduh bukan bos lah ya, pokoknya kita satu tim lah, pernah sama Juwita. Once upon a time, Long long time ago in Bethlehem. long long time ago in Bethlehem, bener. Oke. Oke, Eh, Mbak Anita sekarang kegiatannya apa? kegiatannya ya ini ya sejak pandemi nih ya, aduh Hmm. bener-bener deh. Ya kerja udah pasti, alhamdulillah masih bekerja. Terus, anak 3 kan, perempuan semua. Terus Hmm. yang paling besar itu sudah kuliah, baru masuk kuliah kemarin. Jadi kegiatannya kalau setelah udah mulai WFH, WFO gitu ya seminggu 2 kali ke kantor. Selebihnya di rumah, bangun tidur, berebutan posisi, berebutan space untuk Zoom sama suami, sama anak. Oh, itu Jadi sekarang agendanya ya. Hah. Jadi betul, jadi kita berlima itu ya gitu deh pokoknya, juggling antara kerja kalau saya karena ibu rumah tangga ya jadi masak, Zoom lagi, kerja lagi, masak lagi, on and off Oke. gitu Eh, ada nggak juga. sih agenda yang besar yang akhirnya tertunda atau gagal gara-gara pandemi ini? Hmm. Gini, Berat sebenarnya nih bukan kayaknya nih. tertunda sih, cuma bukan bukan tertunda, tapi lebih ke rutinitas ya, karena pekerjaan itu juga membutuhkan traveling. Kemudian, untuk pekerjaan udah pasti nggak bisa traveling, nggak bisa melakukan hal-hal yang memang harusnya dilakukan, harus site visit, tahu sendiri deh ya gimana Mhm, mhm. kehidupan pekerjaan. Kemudian hobi, kan saya sama suami kebetulan hobi, ikut-ikut maraton. Suami sih ya ikut maraton, saya cuma cheerleader aja. Baru tahu Intinya nih aku ikut ja maraton. Sejak kapan Iya, intinya Anita ikut jangan maraton? tinggalkan aku, gitu. Aku ikut, kemana kau pergi, gitu. Habis Oke. suami kan setahun, waduh bisa ikut lari sana sini, karena dia, ada di grup di kantor kan. Heeh. Nah kalau misalnya udah gitu, udah tuh dari awal tahun udah dikasih tahu tuh, "Mah, nanti kita lari Bromoran, tahun lalu Ijen, gini gini gini." "Oh, iya iya iya." Nah, karena pandemik jadi nggak bisa actual run, ada sih virtual run-nya ada, cuman ya intinya, jadi ya itu tadi, bukan tertunda atau bagaimana, tapi lebih kepada, ya cancel aja gitu loh karena pandemik gitu. Oh, terakhir ikut maraton kemana dan berapa kilo? Kilonya nggak usah disebut lah ya. Iya, Berapa blok terakhir deh, berapa blok? ikut mara ikut maraton tuh tahun lalu Ijen Trail Run di Ijen. Saya Hmm. selalu konsisten yang 10 kilo aja, konsisten ya, jadi nggak naik, nggak turun, nggak nambah, nggak berkurang gitu. Oke, ini kan obrolan santai ya, itu kan cuma 10 kilo. Kalau Iya, naik, mhm. Gojek kan itu cuma 15 menit ya, kenapa memilih lari? Iya, masalahnya gitu. Kalau Heeh. Ijen nggak ada Gojek di sana ya. Jadi Oh, mesti lari karena ngelewatin kebun kopi, ngelewatin kebun orang, gitu-gitu. Tapi kalau maraton di, apa ya, katakan di BSD atau di jalan raya sih, lebih seru aja, banyak temen udah pasti. Terus mhm. ya sharing-sharing lah di sosial media gitu. Saya tuh orangnya paling nggak
nggak aktif juga kan di sosial media, jadi jarang. Tapi kalaupun ada, ya momentum aja biar, ke-record gitu, maksudnya ke-record karena kita save katakan di Facebook atau apa kan, jadi kan ada kesimpan terus gitu loh momentumnya gitu. Mhm. Tapi kan Mmm. sebenarnya ikut maraton ini jadinya karena ikut Abang tadinya, karena si Abang senang maraton. Eee, Sebenarnya sih gini, dulu banget, saya emang udah suka lari, terus biasalah ya punya anak kan, 6 tahun, 3 punya anak. Jadi nggak mungkin lari, terus, berenang, tahu dong, Iya berenang, Juwita makanya kan aku Juwita nggak kan coach-nya aku berenang. makanya aku kaget Nah, kalau Mbak Anita ternyata pelari gitu loh. nggak bisa dibilang pelari juga sih, sekali lagi ya, ini cuman cheerleader. Jadi karena berenang itu ternyata membantu pernapasan ya, kalau lari itu jauh lebih kuat gitu loh, jauh lebih, tadinya Oh, tuh iya, endurance-nya. tadinya tuh lari endurance-nya tadinya tuh lari kayaknya 3, 5 menit aja udah, wah, udah kayaknya udah mau mati gitu. Nah, be pas berenang, "Kok tahan ya 10 menit, kok tahan ya?" Gitu. Lama-lama jadi jauh deh larinya gitu. Tapi nggak kenceng loh ya, saya tuh larinya nggak kenceng, cuman bertahan lah. 10 kilo finish-nya tuh nggak malu-maluin gitu loh, maksudnya nggak lewat dari apa tuh, lapse time-nya kan ada, kalau Heeh heeh. 10 kilo tuh berapa, 1 jam berapa menit, kalau yang 21 kilo berapa jam, yang 42 kilo berapa jam. Nah, selalu di bawah itu sih, gitu. Mmm. Aku termasuk orang yang sampai sekarang belum ngerti ya gitu, apa serunya, lari atau sepedaan gitu ya, bike gitu di kota. Why? Why? Aku selalu berpikir begitu kan. Ya katanya sih konon kalau udah larinya jauh itu udah yang kayak enak aja gitu, maksudnya udah menemukan jati diri kali ya, kurang lebih gitu ya. Cuma kalau aku lari memang jadi kayak kontemplasi gitu, sambil lari sambil mikir, "Entar siang masak apa ya?" Atau "Anak-anak apa?" Jadi kayak contemplate aja gitu loh. Karena kan lari itu sebenarnya mmm, tidak kompetisi, kalau saya ya, Heeh. tidak against to anybody. Saya lebih kepada challenge myself lah, bisa nggak sih Oh, heeh. finish? Mhm. Sesuatu yang udah dimulai pasti harus diselesaikan, gitu aja, itu aja udah syukur-syukur finish gitu loh. Tanpa melihat kanan kiri, yang lain lebih kenceng, yang lain lebih lebih kurus. Aku larinya konsisten aja gitu, pelan tapi nyampe finish gitu. Oke, tapi Gitu, kenapa Ju. nggak kalau memang Mhm. tujuannya untuk lari gitu, kenapa nggak di treadmill aja? Nah, satu, treadmill itu membosankan ya, walaupun sebenarnya bagus banget kalau konsisten dan punya treadmill. Treadmill kan listriknya gede, terus kalau mau pasti ikut, apa namanya, ikut gym ya, kalau Heeh misalnya mau heeh. ikut. Udah pernah juga sih, cuman memang nggak fun sih. Fun kalau lari di jalan, bisa ngeliat macam-macam tingkah orang, Mhm. pola orang lari-lari. Oh, oke. Ada yang Jadi ngegrombol, ada yang memang pelari profesional, ada yang heeh, memang ngeceng, niat yang ngeceng, ada kelihatan gitu loh. Jadi, mhm. eee eee, terus kita bisa pindah-pindah kan, misalnya sekarang minggu ini di Alam Sutra aja deh, muterin Alam Sutra, entar minggu depan, pengen ke The Breeze, kebetulan kan rumah saya di Geraha Raya Bintaro tuh. Jadi, pengen ke The Breeze, nanti di The Breeze ngeliatin beda lagi orangnya gitu, beda Mhm. lagi, apa ibaratnya, rutenya atau gimana, jadi nggak bosen. Kalau di treadmill bosen sih, tapi bagus, Mmm. maksudnya bagus, aman, nggak mungkin senggol-senggol motor atau Iya, senggol heeh, sepeda gitu, heeh iya. heeh. Ya jadi ada plus minus lah sih, nggak masalah juga sih di Ya jadi treadmill juga, kan yang tadi penting kan, olahraga, heeh. kelihatan kan tadi motivasi orang mau ngeceng atau mau apa gitu kan. Jadi ini Mbak Heeh. Anita kategorinya yang mana nih untuk mencari jati diri Nih tadi, itu masih? tadi itu tadi cheerleader cheerleader, nggak mau ketinggalan suami ada di mana, aku yang, gitu. Oke. Jadi ini nih paling cepat misalnya untuk, range apa ya, 3 kilo atau 2 kilo itu bisa ditempuh berapa lama? Aduh, mmm, kalau 5 kilo atau 5 kilo harus setengah jam ya, setengah jam 5 bisalah. kilo setengah jam. Ya 5 10 kilo itu sebenarnya 10 kilo
ada yang 40 menit juga bisa sih kalau kenceng larinya, pace-nya. Kalau aku sih selalu selalu 1 jam lewat sedikit gitu loh, atau sebelum satu eh, iya kurang lebih ya, tapi kalau 5 kilo harusnya lebih di bawah 1 jam harusnya, Hebat 5 kilo. dong. Ya, cepat sih sebenarnya, bisa lah. Jadi gini, lari kalau maraton tuh nggak lari terus, enggak gitu loh, Ju. Pas awal, itu yang harus momentum karena kan di foto-foto, ada yang Heeh, ngevideoin, jadi mesti mesti wah gitu fokus ya deh kan? Heeh, pokoknya. heeh, heeh. Oh, runner gitu. Nanti kalau udah lewat orang yang motoin jalan, jalan, tung 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 tung, nanti, Itu kalau ada udah lewat yang motoin jalan. Terus kalau ada tukang bakso boleh berhenti jalan. nggak? Nggak enak juga sih kalau ada tukang bakso berhenti. Kebanyakan kalau lari kan mulainya pagi, startnya subuh. Tukang bakso Heeh. belum ada tukang Oh, bakso. Mhm. oke. Emang Tapi sengaja biar nggak kepanasan, mataharinya belum tinggi gitu, jadi mulai subuh. oh, oke. Tapi selain kepuasan apa akhirnya aku bisa nih gitu. Ini enggak sih nagih nggak sih olahraga ini? Kalau kayak berenang kan nagih ya. Kalau aku sendiri pernah Ah, iya nagih. nagih Lari tuh nagih. nagih nggak sih? Nagih nagih banget. Apalagi kok balik lagi kita lari kenceng gitu kan, dan tek 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 nggak mau berhenti gitu loh. Bawaannya kayak, ya harus, eee, sampai 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 gitu, kayak gitu. Tapi kan kalau Jadi, berenang kan, ya kalau berenang kan nagih ya dan nggak peduli di situ terus berenangnya di situ terus nagih aja pokoknya hari ini belum ya berenang mau besok nggak kemana kecuali di laut. kecuali di laut. Nah, kalau lari itu nagihnya ke tempat yang berbeda atau nggak apa-apa di seputaran Bintaro aja terus? Enggak, nagihnya bukan bukan melihat tempatnya, tapi lebih ke keringetnya, lebih ke Mm-mm. apa ya, kayak trance gitu loh, karena kan dia rutin kan, tek 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 Mm. tek 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 tek. Jadi badan tuh, apa ya, susah ngejelasinnya, apa namanya tuh kalau kayak begitu, mmm, kalau udah bener-bener yang udah terus gitu, maksudnya udah nggak ngos-ngosan, udah bisa ngatur nafas gitu, emang emang enak aja gitu. Jadi kayak ada yang orang bilang, "Itu refreshing banget, itu cara gue ngilangin stres," katanya begitu. Ada yang ngomong begitu. Hmm. Karena ketika lari balik lagi, kita itu berbicara dengan diri badan kita sendiri gitu loh. Mau seberapa cepat, You mau can do mau it gitu ya. seberapa jauh, Mm, ya mm, mau mm, mm. seberapa jauh, mau seberapa cepat, mau seberapa capek, ya Mm-mm. intinya kita bicara dengan tubuh kita sendiri. Kalau tubuh kita udah bilang, "Oh udah stop deh, capek deh," ya udah stop aja capek. Tapi kepuasannya ya ada yang orang pakai kayak, aplikasi gitu kan Iya, untuk heeh, udah berapa kalau misalnya langkah, ya heeh. misalnya dia pakai, Endomondo, ada yang pakai Garmin, ada yang pakai Iya, macam-macam heeh. sih. Nah, itu nanti bisa ke-trace kan, oh hari ini gue lari 7 kilo, hari ini nah itu di-share misalnya di sosial media, itu bisa Heeh. jadi kayak track record tadi, oh iya ya gue udah lari Achievement sekian gitu kilo. ya. Nah, kalau suamiku kan karena dia punya grup di kantor, Heeh. itu satu orang itu kayak dikasih jatah harus lari berapa kilo gitu loh dalam 1 minggu. Kalau enggak ketahuan tuh nanti di grup gitu loh, ya ada yang PR-nya belum selesai, ada yang udah lari, ada yang lebih dari jatahnya gitu, gitu. Jadi dia memang harus terus lari karena kalau enggak, badan tuh sakit kalau nggak lari rutin gitu. Dengan alat ukurnya tadi itu ya, kayak Garmin itu ya atau Endomondo itu Iya, ya. jadi Heeh. jadi Heeh. kalau misalnya suamiku pulang kantor, "Ah, Abang mau lari dulu ya, ngejar PR nih atau ngejar target nih, 1 minggu ini katakan 30 kilo misalnya gitu kan. Heeh. Heeh. Ya kan dia harus lari 10, 10, 10 atau 5, 5, 5, pokoknya intinya 1 minggu 30 kilo. Nah, teman-temannya juga nggak mau kalah, kalau misalnya PR-nya nggak ke-achieve, dia dikeluarin dari grupnya atau diturunin, Oh, apa namanya, itunya levelnya gitu ya. diturunin Oh, level bukan level sih, maksudnya dia ranking, nggak masuk ranking, grup ranking, ranking lah 10 ya. besar, ya ranking nggak masuk Hmm. 10 besar, nggak masuk 15 besar gitu. Jadi setiap orang harus keep up. Kalau dia memang udah maraton 21 kilo, biasanya 21 kilo atau naik 42 kilo gitu. Jarang ada yang turun gitu, Oh, kecuali jadi sakit ya. dengan menggunakan alat itu monitoringnya ya gitu. Bisa Aku juga, bisa bisa. aku suka kepikiran gitu. Bisa aja nggak sih itu kita kasih aja ke binatang gitu. Kok kita punya piaraan kan kucing kan, Mbak Anita kan punya kucing. Dia kan lari-lari tuh sepanjang hari. Capek, sampai Tapi kan rekod kita kucing kan. kan itu kan dari handphone, manalah kucing bisa bawa handphone, diikat gitu handphone-nya di perutnya gitu ya.
Yang pakai gelang-gelang itu loh, kan ada kan yang dia harus Oh iya, taruh aja ke leher kucingnya, aduh, nggak bisa good bisa. good idea juga ya Ju Iya, ya. karena Oh, kan bisa ntar kok gue kayaknya sampein ke laki gue. Nyiksa pertama banget gitu ya. pertama ya, menurut aku olahraga apapun itu yang diakhiri dengan berkeringat nggak seru, menurut aku gitu ya. Karena lu kebiasaan berendam ya kolam renang Iya, ya. makanya aku bahasa. Pokoknya kalau orang habis lari tuh kayaknya hidupnya susah, keringetan, letih, lesu, Hmm. bawaannya pengen marah, senggol bacok kan kalau orang habis lari maraton itu kan. Rekodnya nggak Aduh. nyampe gitu. Why? Kenapa orang ini Ya, melakukan itu? beda-beda sih orang, beda-beda orang. Ada yang memang kayak tadi kan Hmm. dan lari itu kan olahraga murah meriah ya. Maksudnya Hmm. ya balik lagi gitu loh. Siapa aja bisa lari, Siapa mau aja pakai bisa sepatu lari, mahal, ya sepatu sih. murah. Oh, enggak melihat derajat atau itulah everybody karena anak kecil, perempuan, as long as ya kalau misalnya aku kan udah umur juga ya, tahu diri juga lah aku. Jangan Heeh. sampai dengkulku bermasalah kan, Heeh, gitu. heeh. Jadi High jadi risk itu sebenarnya tadi lari kalau ini kan? high risk sebenarnya, Iya. makanya tadi balik lagi kita kita lari yang seperti apa gitu loh, mengejar apa. Kalau misalnya memang ngejar balik lagi tadi ya maraton, terus ngejar target kilo, target medali apalah aku nggak ngerti, ya boleh-boleh aja tapi juga balik lagi lihat, eee, stamina ya, lihat stamina, Hmm, lihat, hmm. Tapi record kesehatan gimana. 5 tahun belakangan ini lari ini masih keren ya? Masih masih banyak ya? Eee, Maksudnya masih banyak apa nih? Masih rame. Aku ingatnya Ngikut heeh, heeh, kayaknya di tahun 2015 ke bawah yang rame. 5 tahun terakhir masih rame juga nggak sih? Apa udah mulai ke rame Ijen rame gitu, ke Papua gitu rame. nggak? Jadi Oh tetap ya? oh, masa nggak nyampe ke dan setahu gue di Papua ada nggak ya lari? Biasanya sekarang kan tiap kota ngadain kan. Lari Jadi dari Republik kayak ini maksudnya. lari dari kenyataan sih sebenarnya gue, Ju. Malu aja ngomongnya, enggak juga sih. Tapi intinya jadi gini, kegiatan lari ini baru gue rasain karena, satu, suami kan suka pergi-pergi. Tadi balik lagi karena dia ikut event ke sana ke sini, gue tuh ditinggal terus gitu. Akhirnya gue bilang, "Ikutlah Bang, aku Bang, jangan aku ditinggal." Oh ya udah nanti ikut Bali Marathon aku dibawa, Karena aku itu juga seringnya jadi weekend ya? kadang weekend memang Iya. kebiasaan, kebanyakan event-nya weekend dan terus anak-anak udah gede kan, udah nggak nempel terus bocil-bocil, jadi bisalah ditinggal gitu. Itu aja sih ininya, apa, balik Alasan lagi ya kayak, pertamanya. Heeh, eee heeh. ada waktu, terus memang bisa ditinggal gitu. Kalau memang enggak, ya enggak sih, nggak dipaksa maksudnya harus, "Oh gue ikut." Karena sama teman-teman suka yang, "Eh lu udah daftar apa aja?" Karena cepet-cepetan gitu. Untuk Heeh. beberapa event race kan memang cepet banget habisnya, baru dibuka berapa jam udah selesai, udah habis, kita nggak kebagian. Ada yang begitu. Jadi memang memang kita lihat-lihat event-nya dan aku, balik lagi, nggak pernah ngulang event yang sama. Contoh, misalnya Bali Marathon, sekali ngikut, besoknya nggak mau lagi ngikut, cari lagi yang lain. Ada orang yang setiap Rutin. tahun ngikut event itu, Mhm, mhm. rutin gitu, karena memang dia suka atau memang karena dapat, ya katakan punya apa sih, membership lah, apa, saya nggak Ya ngerti gitu. kayak dapat Grammy Award gitulah ya, periode ini Misalnya gitu. gini, kan kalau Bali Marathon kan karena dia dari sponsornya Maybank ya, kalau nggak salah. Mhm. Kalau nggak salah Maybank. Jadi kalau memang dia punya kredit card Maybank, dia dapat, katakan dapat kemudahan pada waktu daftar gitu loh, kayak kayak gitu. Mmm. Atau kalau misalnya Jogja Marathon, itu dari Bank Jateng, balik lagi nasabah Bank Jateng juga mendapat, keistimewaan bisa daftar duluan, kayak kayak gitu deh. Jadi, mmm, kalau aku sih lebih ke itunya sih, nyari tempat, "Oh ini udah, Pocari sekali di Bandung, udah, aku nggak ikut lagi." Tapi banyak teman-teman yang, "Oh ikut lagi tahun depannya," nggak apa-apa juga sih. Balik lagi tiap orang beda-beda. Nah Oke. seru Baik. aja. Seru-seru ya, ya apa namanya, dan aku banyak melihat yang lari ini juga pada fanatik gitu loh. Maksudnya iya lari-lari gitu kan. Ada, Mungkin sepanatik heeh. itu jugalah kali, apa, aku ketika berenang kan gitu ya. Iya, Mmm. Mhm, betul. Aku mhm. masih berenang juga sih sekarang sejak pandemi, apa, kalau merenangnya jadi dibikin kayak jalur, lintas kayak pertandingan gitu, Ju.
Jadi Heeh. misalnya aku di line 1, aku harus stay di line 1, aku nggak bisa ke kanan ke kiri gitu. Oh, udah Di buka? kolam renang udah Damai Indah Golf dari bulan Mei udah buka, Mei apa Juni ya habis Lebaran. Dan Oh. itu dan itu dibikin line, jadi kan dia kan, kalau saya nggak salah tuh size-nya half Olimpik ya, Heeh, yang di semi Damai Indah olimpik, Golf heeh ini heeh. semi jadi dibikin line, dibikin apa yang ngambang-ngambang gitu kalau pertandingan Tahu gitu. tahu Nah, tahu, jadi heeh heeh heeh. pas aku beli tiket, ditanya, "Ibu mau line berapa?" Gitu. Nah, kalau kita udah dapet line-nya Oh, katakan 10, 5, ya kita harus stick di line 5, bolak-balik di line 5 aja, nggak bisa melipir ke kanan, ke kiri, nggak boleh, gitu. bagus dong. Bagus, dan dia udah nggak nyiapin handuk lagi, bawa handuk sendiri. Jadi, ya intinya mengurangi protokol lah, pokoknya intinya mengurangi resiko sih. Tapi fine lah, yang penting masih bisa nyemplung, seneng Oh, banget. aku salah satu yang agak desperate selama pandemi ini, ya itu tadi, nggak ke kolam renang sejak Maret. Sejak Maret nggak ke kolam Oh, renang, karena nggak tahu kemana kan, mau kemana. Aku kan iya. sekarang tinggal di Bogor, ada Hotel Duta Berlian di sini, ada itu kolam renangnya Mhm. lumayan bagus lah, boleh lah gitu ya, Oh, heeh, indoor. mhm. Cuman aku nggak berani gitu, belum berani. Terus akhirnya apalah ya, kayak aku menelan ludahku lah ya, akhirnya aku jalan gitu kan. Soalnya jalan juga bukan olahraga menurut aku gitu. Jadi jalan keliling komplek. Nah, aku belum bisa menerima konsep aku jalan gak ada tujuan gitu loh. Kalau lari juga kan sebenarnya gak ada tujuan Iya, gitu kan. Kita mau kemana gitu. Aku harus ada mhm. gitu mau kemana. Ya udah Iya, awal-awal hmm, heeh. awal-awalnya kan oke aku mau ke Indomaret gitu loh. Entah itu beli Coca-Cola, entah beli itu es krim, ada aja yang mau dibeli gitu kan. Tujuannya mau beli sesuatu. Jadi Mhm. jalan kaki pulang pergi gitu. Lama-lama ke sini nggak ada tujuan juga hidupku ini gitu. Jalan aja aku gitu. Karena semua udah aku beli. Apalagi bisa Gabut jualan. judulnya ya. Ya gabut. Iya, akhirnya karena kan tapi memang ada positifnya juga. Kalau dulu berenang kan sekali 3 hari ya, atau seminggu bisa 3 kali gitu. Kalau sekarang jalannya hampir setiap hari gitu loh. Hampir Oh, setiap bagus 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 setengah bagus. jam itu minimal ya, minimal setengah jam tuh jalan keliling komplek gitu. Dan udah sampai pada tahap itu udah kayak orang gila gitu, jalan-jalan gak ada tujuan gitu. Orang gila kan gitu kan, nggak ada tujuan mau kemana. Tapi orang gila kan nggak punya rumah, lu kan balik ke rumah. Tapi ada persamaan lah gitu kan. Kadang-kadang mikir udah kayak orang gila lah aku ini ya jalan. Bedanya gue pulang ke rumah. Kalau gue pergi jalan nih, pulang pasti beli beli jajanan, apalah buat anak-anak gitu. Iya, Sambil muter, heeh, ting, entar ada jual apa, cemilan, apa jual heeh. jajan pasar gitu, nanti beli bawa pulang ke rumah Mhm gitu. mhm mhm, oke. Baik, Aduh. Mbak Anita kita boleh tahu nggak ini, 3 fakta unik tentang Mbak Anita? Widih, belum pernah tuh ada yang nanya fakta unik tentang gue. Unik tuh apa ya indikatornya? Atau kalau mungkin nggak bisa fakta unik, fakta Ah. memalukan mungkin? Oh, fakta memalukan ya. Oh, ada satu nih. Apa tuh? Aku aku jadi gini, indikator macet itu dilihat dari dandananku kalau sampai Oh, di kantor. oke oke, gimana gimana tuh? Kalau macet banget, Kalau misal sampai di kantor dandanan gue bukan menor ya, tapi mmm, perfect. ciamik lah gitu, Heeh heeh heeh. alis, blush, lipstik, itu berarti macet banget. Oh, oke, itu Tapi kalau indikasinya? sampai di kantor aku pucat pasi, itu Mhm. berarti jalanan lancar. Itu aja indikator. Kalau ke kantor orang-orang ngelihat, "Wah, lancar ya, Mbak." Kalau ngeliat muka gue tuh pucet kagak kagak tersentuh make up, ya alhamdulillah lancar. Tapi kalau sampai di kantor gue menor atau udah lengkap, langsung, "Wah, macet di mana, Mbak?" Udah tahu tuh, udah pasti Mbak Anita kalau sampai di kantor, makeup itu udah pasti dia kena macet. Kita tinggal tanya aja, "Macetnya di mana, Mbak?" Katanya Oke, gitu. oke. Gitu. Itu Itu beranda satu. yang pertama, yang kedua? Itu Mmm, satu yang aku sering menemukan fenomena, maksudnya orang ngelihat macet nggak tuh dari dandanan aku. Terus mhm. kedua, apa ya, yang memalukan atau yang unik tentang aku? Aduh, Juwita apa menurut Juwita yang Mmm, pernah bareng sama aku? Apa ya, Ju? banyak penggemar Eh, ininya, penggemar rahasianya gitu loh. Banyak secret yang diam-diam. Iya, admirer. banyak. Siapa? Ya, apa,
Aku sih nggak tahu ya, mungkin karena aku orangnya suka bercanda ya, Ju, ya. Banyak yang nggak Mhm percaya aku anak udah kuliah. Aku mhm. bukannya bukannya bragging maksudnya membanggakan, "Wah, sok muda lo," enggak sih, orang nggak tahu juga kan kalau tak lihat rambutku udah penuh uban gitu karena pakai jilbab kan ketutupan, nggak lihat kan. Mhm Jadi mhm. kalau misalnya aku ketemu konsultan atau pas lagi ya katakan meeting atau ketemu orang yang baru kenal deh gitu kan. Mhm. Mereka pasti nyangkanya, Mbak Dita nih umurnya 30-an, anaknya masih kecil-kecil dan pas aku bilang, "No, anakku udah kuliah." Mereka tuh yang kayak gubrak gitu loh, kayak yang, "Serius, Mbak?" Katanya gitu. Eee, ya gitulah pokoknya aku sampai yang, aduh alhamdulillah ada yang nganggap aku umurnya 30. Iya. Mungkin balik lagi, Mhm. karena aku suka bercanda, aku suka ketawa, suka banyol gitu ya. Mhm Itu mhm. sih yang aku suka dengar dari teman-teman, bukan dengar, maksudnya suka ngeliat orang, kok orang nganggap aku kayak maksudnya kayak anak muda gitu ya, mereka nggak tahu aja Mhm umurku udah mhm. berapa gitu-gitu. Karena mungkin karena aku tadi pembawaannya suka bercanda, suka suka nggak jaim-jaim gitulah pokoknya, aduh udah nggak zaman, udah capek juga jaimnya hari begini ya. Jadi ya sudah, ya sudahlah gitu lah, apa adanya aja, bring out the best of you, happiness, sharing Oke. happiness around you gitu, Jo. Oke. Nah, Aduh yang ketiga. gimana? Yang ketiga, nah nih sekarang nih ya, sejak Heeh. pandemi aku jadi nonton drakor, drama Korea, karena aku selalu Bukannya dari merasa dulu aku juga selalu drakor? Aku dulu drakor, tapi kan lihat-lihat siapa pemainnya, kan aku Mmm, sukanya Rain, tapi heeh Rain udah heeh. nggak main lagi kan, udah nggak main lagi K-drama. Aku nggak suka Lee Min Ho, nggak tahu kenapa. Nah, Mmm, jadi pas sejak awal-awal pandemi ini aku nonton lah beberapa drama, drama yang aku random lah gitu ya, mhm mhm. Itaewon lah, Crash Landing on You. Jadinya kan suka K-drama. Dan sejak itu aku ngikutin terus, tiba-tiba karena anakku suka BTS, aku jadi ARMY sekarang. Aku daftar membership ARMY. Dikit-dikit anakku, "Ah, Daebak Mama, Daebak, Mama ARMY gini-gini." Lah bias-nya Jungkook gini-gini. Sampai sebentar ya aku tunjukin. Gimana tuh? Sampai sampai dompetku is ada Heeh. Jungkooknya di sini. Oh my god Terus kalau misalnya handphoneku juga ininya Jungkook. Jadi oh aku my sekarang god. di belakangnya juga ininya Jungkook. Jadi sekarang kalau aku jalan, anakku tuh yang gini, "Guys guys," dia nge-vlogging gitu. Aku ketemu sama stand-nya BTS, stand-nya Jungkook, terus aku di-videoin. "Ini loh orangnya." Kurang ajar kan, maksudnya mamanya sendiri digituin. Itu dia masukin konten IG-nya dia, terus dia ketawa-ketawa sendiri dan teman-temannya tuh kadang-kadang kalau dia lagi live gitu, teman-temannya ngomentarin, "Ih, itu mama kamu ya, mama kamu ARMY ya suka." Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Korea ini kayaknya emang semua orang udah ini ya, udah terkontaminasi lah ya, terkontaminasi dengan Korea-Korea ini. Hmm, Para pendengar hmm. Juwita Jabipa Podcast, saya itu termasuk yang, "Apa sih Korea itu?" Gitu, "Apa sih hiburan artis Korea ini?" Termasuk orang yang kayak gitu dari dulu sampai Ya, sekarang. Tapi ya. ada satu Hmm. masa, karena Mbak Anita ini pernah menjadi bosku, bagus Jui gitu ya, aku terhasut menonton Rain ya. Aku nggak hanya menonton sendiri, dipinjamin. Bener-bener dilihat kan, bagus Jui. Oke, terus kan, terus aku lihat lah, oh oke gitu. Terus kemudian setelah kita berpisah gitu ya, setelah udah pindah kerja, apa ya, sebelumnya mungkin gini, sebelumnya pernah ketemu beberapa orang Korea di pekerjaan sebelumnya, nggak ada yang Hmm. semanis dramanya itu gitu loh. Se Iya. se sa nol nol koma sat nol 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 koma nol 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 persennya aja nggak ada gitu loh. Semuanya apa ya, ya jauh lah gitu ya. Terserah lah mau dianggap jauh itu in a good way or in a bad way. Kemudian aku bekerja lagi itu bosku langsung, atasanku langsung itu from South Korea gitu ya. Iya kulitnya memang kayak pualam gitu ya, kayak yang di sinetron-sinetronnya itu gitu ya, kayak pualam itu memang gitu. Tapi nggak semanis yang di cerita-cerita itu gitu loh. Makanya why these people apa ya enjoy itu satu. Kemudian ini kalau kita nonton film ini ya, film apa mau lihat film itu kita bisa lihat di IMDb kan ya. Ini apa namanya skornya berapa ya kan? Hmm, hmm, Apa hmm, hmm. ratingnya dia berapa 7, berapa 6 Oh, berapa. oh, oh, Kalau oh. drama Korea itu ada juga nggak sih situsnya? Jadi kita bisa tahu nih ini bagus nih gitu. Hmm, aku sih selalu lihat di Netflix ya. Jadi mungkin indikatornya kalau Netflix masuk di Netflix ya artinya itu sudah
internasional, maksudnya internasional, Oh. demands-nya baik secara karena seri mungkin pemainnya juga, Mhm. ataupun itu udah jadi macam-macam ya, ada Netflix, ada Viu. Viu Mhm. ini juga kayak berbayar gitu ya kalau kita Mhm. mau lihat, baik film, seri, atau, reality show Korea, Mhm. itu di Mhm. Viu. Tapi kalau Netflix itu kalau film atau seri. Jadi itu aja sih indikatornya. Kalau ranking atau apa aku nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Nggak Cuman, ngikutin juga? eee, nggak maksudnya nggak fanatik gitu loh, "Oh, gue nonton ini Mhm. karena orang pada ngomongin." Contohnya aku nggak nonton yang, apa, film yang, Life of the Married Man, apa tuh yang suaminya selingkuh terus bagaimana gitulah. Ada Mmm. tuh awal-awal Maret atau April. Nah, itu kan banyak yang sampai sakit hati gini nih, aku nggak nonton itu. Kenapa Mmm. gini, jadi aku udah jalan ceritanya juga kalau aku ya, Jui ya, aku Mhm. nonton Korea, K-drama atau memilih K-drama itu bener-bener, eee, contoh nih aku tonton Kingdom, Tunggu, aku ini suka banget tuh film Kingdom. alasannya nonton pertama apa? Karena yang main, Ya karena kar kegabutan pandemik itu alasan yang pertama ya, itu oke, ya. alasan yang Terus paling alasan valid. milih alasan milih dulu. Milih itu karena Alasan milih ceritanya. oh, cerita. Aku suka jalan cerita yang satu komedi romantis lah, Oh, tapi nggak romcom, ya oke, balik lagi yang heeh. tadi kata Juwita, nggak ada tuh yang orang Korea kayak gitu, ya memang nggak ada namanya juga drama ya, nggak ada Mhm. kayak gitu, cuman kita cari yang bikin menghibur lah gitu kan, satu Mmm, komedi rom romantis, kedua romcom, heeh. horor, Horor, oke, aku suka horor, terus maksudnya horor yang horor lah ya atau mmm. thriller, apa kayak pembunuhan Mhm. gitu-gitu, Mhm. aku Mhm. suka Mhm. tuh. Terus kalau film-film yang cemen, sorry bukan cemen bagaimana, tapi intinya anak SMA, itu anak-anak gue tuh yang nonton tuh, yang Oh. model True Beauty yang sekarang lagi main, nanti nonton apa gitu. Nah itu level-level yang aku nggak begitu suka, nggak ngikutin juga gitu. Tapi kalau Itaewon Class aku nonton, aku suka, karena jalan ceritanya bagus, startup juga Mmm. bagus, Mhm. kemudian balik lagi cerita. Aku nggak ngelihat pemainnya, karena pemainnya aku juga nggak terlalu paham sih, tahu sih ngetop kayak Lee Min Ho Mmm. gini ngetop ya, tapi nggak harus dia kan yang pemainnya, yang nggak terkenal Iya. pun kalau dia bagus filmnya aku tonton. Kayak, Kingdom aku nggak tahu tuh pemainnya itu terkenal apa enggak, tapi bagus banget filmnya. Aduh, pengen nonton Bagus yang ya? season 3 bagus banget. Sekarang lagi kalau nggak salah tahun depan tayang yang season 3 kan dia. Dia sekarang udah season 2 udah selesai. Tentang apa tuh? Aduh. Zombie, kagak mati-mati zombinya, yang tadinya Oh. isinya hanya malam, pagi-pagi dia sekarang jadi istilahnya berevolusi, makin ke Heeh. sini zombinya zombinya udah nggak takut air, udah nggak takut api, udah nggak takut matahari, gue bingung ngebunuhnya Jadi kan tahun ini kan film terbaik ya, kok tahun ini ya? Iya tahun ini ya, tahun ini kan film terbaik kan, apa, Parasit ya, Academy Awards oh kan? yang awal tahun ini Iya, Parasite itu filmnya tahun lalu, iya, heeh, heeh, filmnya iya, tahun lalu. Parasit kan gitu. Aku nonton lah itu ke bioskop, masih bisa ke bioskop kemarin itu. Iya, Parasite Masih bagus, bisa, mhm. Aku ini memang ya terkesan, sangat terkesan, "Wah ini keren sekali," gitu, plotnya, aku suka plotnya gitu ya. mhm Kemudian aku mhm. ceritalah sama kakakku ini kayak Mbak Anita, suka nonton Korea gitu kan, film apa?" Katanya gitu kan. Terus iya, "Bagus banget ya, bagus banget." Jadi aku cerita bagus banget, terus dia ngeledak aku dong, "Film Korea emang semua begitu," katanya. Kau aja yang nggak familiar, film Korea memang kayak gitu cirinya katanya. Iya Kak, iya ini kan yang main ini, yang main ini, yang main ini gitu. Dia tahu semua itu Ya, pemainnya. pemainnya ngetop semua kalau Parasite itu, betul Iya, betul. nah gitu kan. Dan jalan ceritanya juga bagus ya, jalan ceritanya itu Iya, bukan, heeh. ya Unpredictable, kayak gitu unpredictable. sih, Heeh, 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 banyak kok gitu. film Korea bagus-bagus, banyak. Heeh. Tapi aku masih kuat sekali kesan yang, di kehidupan nyata nggak ada begini manisnya gitu. Satu. Yang kedua, makanan Korea mahal gitu loh. Di Jakarta makanan Korea mahal, nggak ada yang murah gitu loh. Ju, Eh, something surprise ya, kan hmm, aku tahun 2018 itu ke ke Korea. Korea, Hmm, ya hmm, kan, bulan Semakin Oktober cinta lah lah ini. gitu. Ya, itu gara-gara anakku balik lagi. Mereka tuh saking cinta K-pop, akhirnya kita ke Korea, kita itu
tour K-pop. Jadi dari satu entertainment ke satu entertainment ke satu entertainment gitu kan. Mhm mhm mhm. Nah, terus kan ada guide-nya kan, karena guide-nya supirnya dan dia guide juga, jadi merangkaplah driver plus guide gitu. Mhm Jadi kita mhm. nyewa mobil, terus dia yang nge-guide, dia yang itu, terus sambil jalan gitu, ya kita ngobrol, aku ngobrol sama dia, namanya Mister Lee gitu kan. "Mister Lee, kamu tahu nggak sih, sekarang itu ngetop banget tuh mukbang-mukbang." Tahu kan mukbang yang Mukbang, heeh heeh. makan makan apa, reality show yang makan. Iya, heeh. "Itu kok orang Korea sanggup banget ya makannya banyak gitu," saya bilang gitu kan. Heeh. Terus dia sampai ngomong gini, "No no no no," katanya gitu, "jangan percaya," katanya gitu, "nggak ada Sih? orang Korea Heeh. makan." Dia ngomong gini, maksudnya tidak, "Itu bukan bukan mencerminkan cara orang Korea makan," dia bilang gitu. Mukbang itu kan Ah, hanya memang reality show, tapi pada kenyataannya orang makan sebanyak itu tuh impossible dia bilang. Saya sendiri nggak suka nonton, dia bilang gitu. Saya bilang, tapi tuh ngetop loh si ini, si A, si B, si C. Aku sebutin kan yang aku suka nonton gitu kan. Iya, tapi itu kan mereka di-endorse katanya gitu, di-endorse sama mmm, satu produk atau bagaimana. Jadi dia harus makan. Tapi setelahnya banyak yang bulimia juga, banyak yang intinya itu mmm. cuman untuk tontonan sesaat gitu. Tapi kalau kita ngelihat orang makan, enggak, kita ya makan di restoran gitu-gitu, ya memang biasa aja sih orangnya nggak sampai Iya, bisa dan makan banyak, tuh heeh. enggak gitu loh. Aku kalau nggak gara-gara bos jadi gini, 2 kali sih. Jadi, yang pertama pernah ada aku punya bos, dia suka makanan Korea gitu. Pokoknya dia suka juga yang Mmm, berbau Korea. Kemudian, mhm, kalau nggak gara-gara dia mungkin aku nggak mau makan makanan Korea itu, ditraktir gitu kan. mmm, Kemudian bosku mhm, dia orang Korea beneran. Nah, orang Korea mmm, asli dia kita sering diajak makan ke ini nih, Mbak Inta pasti tahu lah, Bumbu Satu yang di Senopati. bumbu satu namanya. Bumbu Satu namanya, Oh, jadi heeh, agak naik dia gitu, nggak jauh dari, mhm, Triban itulah yang dia pas belokan situ, sebelum belokan mau ke Kertanegara. Nah, kita sering mmm, ke situ kan. Nah, mhm, dia juga bilang, pas setiap kita ke situ kan suka ada televisi ya, "Oh ini terkenal," gini kan, heeh, "Nggak ada yang nonton heeh itu di heeh Korea," katanya gitu. heeh. Iya, dia bilang gitu, mukbang itu, apa, dia bilang, "It's sick," dia bilang kata itu, "It's sick people." Saya sampai kaget juga, loh, kok kenapa ya gue nggak tahu ya balik lagi karena beda-beda orang, Mhm. tapi dia bilang, "Enggak kok, beneran itu karena dia dibayar dan dia makan begitu-gitu, tapi pada kenyataannya orang Korea nggak gitu-gitu amat, makan ya makan biasa aja kok, nggak." Heeh heeh. Jadi memang balik lagi ya, tidak semua yang kita tonton itu in reality seperti itu, sama kayak Korea drama sih, Iya, I sama think it's kayak gitu. far far away ya gitu ya. Tapi Mereka juga tetap manusia manusia biasa seperti manusia kita. biasa, tapi memang aku ini ya, setelah ngelihat Korea gitu ya, orang-orang ini, aku juga akhirnya ada yang aku sukai sih gitu. Menurut aku Mhm. ayam goreng, so far ayam goreng Korea paling enak gitu loh, menurut Ya, aku. chicken-nya emang enak. Heeh heeh, Karena dia digoreng 2 kali, terus dipakai ada bumbu manis gitu, emang enak sih. mhm, plus sojunya, itulah menurut aku yang paling bagus gitu loh. Aku kan tidak minum soju, Ju. Ya makanya Oh, tapi kalau aku orang suka Milkis-nya, aku suka Milkis. Aku suka ke supermarket Korea di Senopati, Mugwa namanya. iya Itu iya di iya, atasnya mhm, itu di atasnya ada restoran, bukan restoran, kafetaria lah, dan heeh. itu halal, makanan-makanan Koreanya halal dan aku suka jajan di situ. Oh, jadi Mhm, apa namanya, waktu bulan puasa tahun 2018 kalau nggak salah ya, mhm, bulan puasa 2017 kalau nggak salah. Jadi mhm, karena Korea kan lagi booming tuh makanannya, ayam goreng, mhm, "Ah, apa sih?" gitu. Terus karena mhm, bulan puasa temanku bilang, "Cobainlah Jui ke sana, nanti kalau enak biar kita mau beli buat mmm, bukaan," gitu. Akulah yang jadi heeh heeh. volunteer melakukan itu. Ya udah aku lakukan aja, Iya ada iya, porkinya kan gitu, karena ada porkinya gitu kan. Oke, boleh nih ada mhm, porkinya gitu. "Lu nggak apa-apa beli di sini?" "Nggak mhm apa-apa, kan mhm, ada ayamnya." Oke. Jadi aku belilah itu, aku beli ayamnya, aku beli porkinya. Oh enak gitu kan. Dan ternyata aku juga jadi tahu, Senopati kan mahal ya, Senopati mahal yang iya, masakan Koreanya. Ternyata ada yang murah, heeh, Bu. Yang murah dengan kualitas menurut aku bagus gitu ya, di sepanjang Jalan Senayan itu. Jalan mmm, Senayan itu keluar-keluarnya nanti udah Tandean. Banyak restoran Korea di situ, ah, heeh. iya Nah iya 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 iya. itu nggak mahal, maksudnya terjangkau lah Iya gitu. iya iya, sekarang udah banyak.
apa tuh yang kayak bilangnya Korbek ya, Korean barbecue tuh udah banyak sekarang, di Heeh, tenda-tenda gitu. heeh. Jadi makan apa, kayak grilled beef gitu-gitu, mhm. Heeh, tapi yang di sepanjang Senayan itu, Jalan Senayan itu, ini apa namanya, masih orang Koreanya yang masak gitu, jadi masih enak gitu. Ada orang Masih kan banyak original ngaku-ngaku ya. Korea gitu kan, kayak aku pernah iya, maksudnya waktu ke Bandung gitu kan, aku menyesal gitu ya, banyak sekali berbau Mhm. Korea gitu kan, kubawalah ponakanku situ, "Ini mah Cicahem, bukan Korea," gitu ya. Itu. Nah, kalau Aduh. yang di Jalan Senayan itu memang, oh iya enak nih, aku jadi sering sih ke situ Ya gitu. ya Cuma untuk ya ya makanannya. ya ya ya. Tapi untuk ceritanya, dramanya gitu ya, kayaknya, why? Nggak Iya, jadi banget itu. balik lagi ke kita, sama aja kayak film India kali ya, kan banyakan delusi Ah, ya, iya maksudnya iya. kayak gitu. Sama di Korea juga begitu, banyak yang melihat, "Ah, benerannya ekonomi Korea nggak kayak gini kok, orangnya nggak mewah-mewah begini." Ada yang kalau menurut aku reality fact-nya emang ada, sama seperti kita, ada yang orang biasa. Cuman Mhm, memang Korea itu kan terkenal dengan beauty ya, dengan apa, kosmetik segala macam, karena mhm memang mhm. mereka mereka pada dasarnya memang, eee kayak pakai masker itu dulu sebelum pandemik gitu kan, aku nanya, "Kenapa sih kok orang Korea pada pakai masker?" Gitu kan, ya kan kondisinya kalau kita pakai masker kita yang sakit kan, Mhm harusnya mhm. kita yang sakit terus kita pakai masker atau memang lagi naik motor atau apa supaya nggak kena debu. Debu, Oh heeh. mereka bilang, "Kita tuh pakai masker karena kita belum make up, jadi kita malu." Jadi Mmm, mereka itu cewek-cewek Korea atau Jepang itu pakai masker nutupin itu kalau pergi ke kantor atau gimana itu karena mereka belum pakai make up. Jadi mereka oh, nggak mau kelihatan jelek gitulah ibaratnya. Jadi mereka tutup pakai masker, nanti sampai di kantor mereka dandan atau di sekolah dandan baru mereka buka masker. Jadi masker itu sebenarnya untuk ya untuk nutupin, ya balik lagi tadi kalau memang belum siap tayang gitu mukanya, ya mereka pakai masker nutupin. Nah, dilalah pandemik iya. jadinya Mhm. udah biasa ngelihat pakai masker sekarang. Terus kan ini ya, apa namanya, mereka itu kan aku lihat juga musik-musiknya gitu kan, ponakanku juga suka. Kalau Ya, ponakanku yang paling kecil yang di Jakarta, dia kan memang sipit mmm. banget gitu ya, sipit banget. Jadi dia dari Oh, udah mirip ya, heeh. udah bapaknya, abangku kan sipit gitu ya, kayak, Mhm. apa, Cina Tangerang gitu kan. Ih, Nah, sama lah anakku yang kedua juga gitu, kasih Lala. iya. Ini Sipit dia putih, siantar kita kayak bilang, siantar heeh. ya. Nah, jadi dia dari SD memang ada kursus belajar bahasa Korea karena deket rumah di Ceger itu Ah, ada yayasan Korea, mereka itu mhm memberikan mhm. kursus bahasa Korea gratis gitu. Gratis. Ikutlah Oke, bagus ponakanku, banget. heeh. Ponakanku ikut karena gurunya cantik gitu loh, kayak di film-film itu, Bau, katanya gitu. Oke. Laki kan ponakanku. Nah, terus aku dengarlah jadinya Blackpink, Mamamoo, apalah itu kan. Aku susah membedakan mereka. Kok kayak semua all the same. Semuanya sama, aku juga. In the very beginning aku bilang begini, Ya kalau all the anakku same. bilang, Hmm. "Mama ini cakep, Mah." Yang mana yang Yang cakep? Nggak mana? semuanya di mata mama sama gitu kan. Akhirnya karena balik lagi karena pandemik, terus aku terpapar ya, aku menggunakan kata terpapar karena ya Hmm. hampir dari pagi, siang, sore aku terpapar K-pop. Akhirnya aku bisa bedain, oh ini si A, ini si B, ini si C, Gimana maksudnya caranya memang bedainya? They all the same. iya. They highlight all their hair and then Iya, dia diperhatiin aja mukanya sih, beda sih. Tapi ada yang mirip-mirip, tapi ada juga yang beda. Dan mereka kan memang kalau K-pop itu kan memang dituntut untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki kan perfect kan. Jadi mereka flawless. Heeh, heeh. Hmm. karena itu industri lah, mereka tuh industri Industri. kan, industri K-pop itu kan industri, musik, industri Heeh, artis. heeh, Jadi heeh. rambut gonta-ganti, kadang juga bingung yang kemarin warnanya pink kayaknya si ini, sekarang yang pink yang ini gitu-gitu. Mhm, Ya mhm. kayak gitulah, itu sudah wajar. Tapi memang beda sih, tapi kalau sepintas kalau memang nggak aku juga begitu, kalau udah, band-nya isinya di atas 6 apa di atas 7 gue udah nggak bisa bedain tuh. Ada kan sampai Heeh. 12, ada yang sampai 23, gue bilang, "Itu 23 nyanyi apa mau main bola? Mau berantem?" Satu panggung isinya 23 itu dia semua Iya. gimana bagi suara, lu Iya, apa, betul. sopran gitu-gitu. Heeh, Tapi heeh. ya gitu deh anak-anakku mah hafal. "Oh ini si ini si ini si ini si ini mah yang cakep si ini si ini si ini." Oh oke deh. Kalau aku yang 10 ke bawah aja deh, itu baru aku mudeng gitu loh, oh iya. Tapi kalau udah 10, 12 ke atas, mohon maaf ya bagi gue tuh di mata gue sama.
Iya, they all the same. Tapi menurut Mbak Anita nih, ini Hmm. bakal bertahan lama kah kayak kita menyukai Queen misalnya, sampai orangnya udah nggak ada kita tetap Oh, suka. Menurut Mbak Anita gimana? enggak semuanya sih. Kalau aku lihat balik lagi ya, yang paling fenomenal tuh kan BTS ya. BTS itu Ya, dan fenomenal Blackpink. karena dia dia punya ARMY, balik lagi. Blackpink belum sefenomenal BTS. Blackpink untuk cewek iya, tapi, Iya, bagus yang banget. maksudnya fenomenal itu si penggemar atau fans-nya itu secara volunteer itu membesarkan band-nya gitu loh. Ah, Mmm, mau oh. di seluruh dunia, ARMY is ARMY gitu kan. Mau dia umurnya Hmm, kayak aku sekarang udah 48, aku tetap ARMY. Sama dengan oke. anakku, sama dengan anak kecil gitu. Tidak ada Hmm, bedanya di mata si BTS itu tidak berbeda. Itu yang membuat satu balik lagi ya perbedaan. Hmm, hmm, fenomena hmm. ya. Kalau misalnya yang lain, eee mungkin nggak sekuat itu, solidaritasnya atau Hmm, hmm. volunteerismenya gitu. Dan kalau misalnya Juwita nanya, apakah nanti kayak Beatles itu, ya bisa aja. Kenapa enggak, sekarang aja udah 7 tahun udah bertahan kan BTS ya. Balik lagi kita ngomongin BTS karena itu yang paling fenomenal. Iya, Kalau dulu sebelum BTS yang fenomenal itu kan Super Junior ya. ya, Super SD. Junior, kemudian Big Bang, Hmm. Big Bang itu juga fenomenal, tetapi mereka belum mendunia. Mereka lebih ke Asia. Nah, Hmm. BTS sejak dari dia debut, dia itu udah nyasar marketnya Amerika. Amerika, kemudian Amerika dia udah bisa masuk, baru mau nggak mau, kalau udah Amerika udah tembus, otomatis seluruh dunia pasti Semua. masuk. Hmm. Sama dengan One Direction. One Direction juga gitu, ketika dia kan, grup Inggris kan, Iya. tapi dia mulai awal tuh di Amerika, bukan di Inggris, bukan di Eropa. Jadi seperti Hmm. itu. Itu observasi, saya terhadap K-pop. K-pop, oke. Soalnya kan aku ikut apa senang musik kan. Jadi aku paling suka Ya. Roxette gitu ya. Mereka bilang begini waktu itu, kenapa sih kalian bisa bertahan gitu ya sampai ini udah meninggal juga masih tetap berkarya dan sekarang dia sendiri kan karena temennya itu duonya itu sudah meninggal. Dia bilang waktu itu kami diundang memang ke Amerika, diajak ke Amerika gitu. Tapi alasan utama kenapa kami bisa terus berkarya itu karena kami ini tinggal di Swedia gitu, tinggal di Stockholm. Jadi Heeh. nggak disetir sama Amerika gitu. Ah, ya, betul Hmm. betul. Makanya Jadi aku memang seperti itu. agak ragu dengan kok apa K-pop ini. Tapi di satu sisi sebenarnya aku bangga ya, maksudnya sebagai sesama Asia, aku bangga ya. Oh iya hebat dong Asia gitu kan. Dan lu nggak bisa Mhm. membedakan mana Korea mana Indonesia gitu ya. Itu Asia semua. Dan yang Itu. yang fenomenalnya gini, karena mereka orang Korea, orang asingnya malah belajar bahasa Korea, gitu loh. Jadi Hmm. kulturnya itu mereka dijadiin ambasador sama negaranya. Mereka tuh aset loh, dianggap aset negara Aset sama negara orang ya. Ada di APBN-nya mereka sama kan. Hmm. sama orang Koreanya kan, Hmm. sama pemerintah Korea. Jadi mereka menjadi ambasador untuk pariwisata, untuk Iya. makanan, untuk language, bahasa, dan segala macam. Dan itu secara tidak langsung jadi ngetop gitu loh. Maksudnya itu bener-bener kalau dipelajari secara akademik itu ada teorinya sih sebenarnya tuh Ada. kayak begitu. Jadi mereka ada di agenda agenda kegiatan negaranya ya. Iya sih. Iya, mereka mereka ngomong di UN, mereka Iya. jadi menerima kayak lencana apalah-apalah karena mereka berhasil menjadi, apa istilahnya, jembatan hubungan Amerika Korea Selatan tuh jadi lebih bagus gitu tuh, wah hebat sekali deh. Secara tidak langsung ya, mereka kan cuman K-pop kan, nggak ada kan cita-cita mereka seperti itu, tapi ternyata existence mereka bisa dan impactful-nya bisa sampai seperti itu bisa jadi apa istilahnya kalau kita bilang tuh public diplomacy. Jadi seorang warga negara biasa pun sebenarnya bisa jadi diplomat Iya, gitu iya loh betul, untuk public negara dia. diplomasi. Mhm. Iya. Nah, apa namanya, ada yang menurut aku apa ya, oh ini Asia nih lucu gitu, tetap cute menurut aku walaupun despite of aku nggak ngerti nih kok mereka begini. Setiap kali mereka Iya. diwawancara sama apa ya popular talk show-nya Amerika kayak Jimmy Ah, heeh Kimmel, heeh. Jimmy Fallon, Mhm mhm. atau acara Ellen atau apa sih Ellen yang mereka itu, Ellen, ya, heeh.
mereka tetap dengan gayanya yang kalau di musiknya kan kok kayaknya ini mah niru-niru gitu, niru-niru Lady Mhm Gaga mhm. misalnya gitu kan. Kak gue udah Iya lihat iya iya punya iya. Lady Gaga lebih bagus gitu misalnya, punya Katy Perry lebih Mhm bagus, lebih otentik gitu. Ini mereka kayaknya kok kayak copycat aja. Tapi ketika mereka mhm. diwawancarain itu cukup genuine menurut aku karena malu-malu gitu kan, malu-malu yang gitu kan. Itu kayaknya Iya iya Asia iya iya banget iya gitu. iya. Itu yang Iya jadi iya cute iya sih. iya. Aku melihat cute-nya di Mhm. situ sih gitu, bukan pada saat mereka berkarya gitu loh. Mungkin karena aku penggemar talk show itu aja Atau sih. bukan perform ya. Kalau perform kan mereka memang perform gitu, tapi ketika Perform mereka ditanya sebagai individu memang, ininya keluar, apa, aslinya gitulah, atau culture-nya mungkin ya, juga culture-nya. atau juga mungkin itu part of acting juga, nggak tahu juga sih gitu. Enggak Karena sih, nggak acting sih emang begitu sih. karena Bobrok juga sih kadang-kadang itu mereka itu iya, kadang-kadang. karena yang in the real life gitu ya, I meet a lot of Korea, lumayan banyak lah ya ketemu Korea ya. Nggak ada yang malu-malu kayak gitu loh. Nggak ada yang malu-malu. Malu-maluin ada ya, malu-maluin yang Iya, banyak. yang malu-malu dan bikin gue gitu kan. Oke, baik. Setuju 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 setuju. Iya, nggak ada yang kayaknya malu-malu gitu, nggak ada. Sama lah kayak kita ya, dari awal udah kelihatan bobroknya, ternyata konsisten kita ini bobroknya dari dulu. Iya, tapi somehow gue bangga Aduh. sebagai sesama Asia, bisa nih orang Asia Ya, nih, ya, gitu. ya, betul betul betul. Oke. For some extent kita bisa bersatunya di situ gitu loh, bisa Heeh mendukung heeh, karena kita mendukung. masih satu region lah sama mereka gitu. Iya, itu sih. Dan apa ya, Ter kalau Korea Utara, artis Korea Utara Mbak Anita ada ngikutin nggak? Kagak kenal kecuali presidennya. Jadi ngomong-ngomong soal Korea nih, kan waktu kemarin Asian Games kan seru tuh ya. Aku nonton lah tuh Asian Games itu untuk renang indah lagi-lagi ya. Itu menurut gua olahraga yang paling susah sedunia gitu ya. Pergilah aku nonton renang indah ini final ya kan. Aku bukannya mendukung tim Indonesia, tim Cina lah ya. Secara mereka orang gila semuanya kan. Nah itu ada dari Korea Utara loh. Mhm. Yang dari Korea Utara itu bagus, bagus, Oh, heeh. Dan tinggi-tinggi gitu, tinggi-tinggi kan. Nah, ya mungkin dia dipilih lah iya kalian iya iya, orang Korea tinggi-tinggi kok, tinggi-tinggi, Korea Utara kan bagus. banget. Heeh, aku nonton sama temanku kan, temanku dengan sinisnya bilang gini, "Iya harus bagus, kalau nggak bagus nggak pulang ini," katanya gitu, "ditembakin." Iya iya, katanya sih begitu konon. Kok Ngeri kejam banget. juga ya, Jadi tinggal nama pulangnya. iya, bener kan. Jadi waktu di Kamboja kemarin, aku bahagia tahu nggak kenapa Mbak Anita? Karena di Kamboja ada Mhm. restoran Korea Utara. Oh, Mhm, gitu. Korea kan terus Jadi jadi bener-bener makanan Korea Utara beda gitu ya sama Korea ya? beda. Jadi gini, eee, Ah. apa namanya, aku udah suka lah ya makanan Korea itu suka, tapi kan karena Mhm, mahal kayaknya, enggak lah ya gitu. Maksudnya ya. tapi kan mirip-mirip ya kayaknya kalau makanan Korea itu kayak yang ada di Jakarta ya gitu. Nah pas Mhm. kemarin ke makanan, restoran Korea Utara itu, aku kan bingung, apa sih enaknya gitu, ternyata variasinya lebih banyak gitu, dan enak Ah, enak. Aku pokoknya oh apa, 2 gitu? kali gue Aku malah coba belum gitu. pernah. Heeh Kemarin heeh heeh. katanya ada di Apanya? daerah kenapa? Apanya yang beda sama Jadi makanan yang kayak, Korea pada umumnya? kimchinya itu banyak jenisnya gitu. Terus gorengan-gorengannya itu Ah, banyak jenisnya dan enak gitu loh. Dan apa ya, ah, tadinya kan gini, kalau menurut Google review gitu ya, Google review di sana, di sana tidak boleh bawa kamera katanya. Jadi pokoknya semua tertutup gitu, ya nggak boleh bawa ya kamera. Masa ke restoran aja ya, nggak boleh bawa kamera, nggak boleh difoto gitu. Terus mhm, dia modelnya, karena ceweknya cantik katanya gitu, ceweknya cantik-cantik mhm gitu. Itu bener mhm gitu loh. Oh iya, mhm. jadi kita kayak bener-bener di-serve gitu dan mereka nice sama orang asing gitu loh. Ah, oke Mereka oke sangat oke oke. nice sama orang asing gitu. Aku juga, wah Mhm. kita ke Korea Utara nih, Korea Utara nih. Aku itu banget masuk agenda aku ini harus ke restoran Korea Utara karena apa namanya ada konjen apa-apa kan ya di Korea Utara gitu. Jadi aku juga pengen Mhm mhm kapan kita bisa buka kelas bahasa Indonesia di sana gitu. mhm Enggak mhm penting ya, apa mhm. penting lah ya. Takut sih, gue sih lebih kepada, Aku sih balik enggak. nggak ya, gitu. Kan apa ya, pemimpin negaranya kan mukanya kan lucu ya gitu. I mean kayak muka pelawak kan sebenarnya. Nah, Nggak menunjukkan mukanya sih lucu ya, tapi lucu nggak kan? tahu ya
kalau di belakang ininya kayak gimana. Nggak Aduh. nunjukin keangkeran gitu kayak mukanya Hitler gitu misalnya kan, kumis aja kita udah takut gitu kan. Ya 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 Kalau ya ini ya. kan mukanya tembem gitu, kayak muka tukang ketawa-ketawa pun muka kombur gitu kan. Kok bisa jadi presiden? Oke, Aduh. baik sebenarnya masih Begitulah. pengen ngobrol panjang lebar ini dengan Mbak Anita, cuma sebelum kita mengakhiri ini, ada beberapa pertanyaan yang receh sih gitu, tapi lagi-lagi, Bukan dari penting tadi untuk pertanyaannya receh semua. Apaan, Ju? penting untuk dijawab ya. Oke, oke. Sebutkan 3 lagu yang seminggu ini sering dinyanyikan, lagu Korea. Seminggu ini Mhm, lagu yang sering didengar kali. iya didengar dan Nyanyi sih ikutin nggak nyanyiin pernah. lah, heeh. Ya, oh pasti Dynamite, Life Dynamite, Goes On, Life Goes oke. On. Sama aku ada satu suka banget lagu, tapi dinyanyi penyanyinya namanya Shawn, Shaun. Yang nyanyi lagu ada tuh yang aduh kok gue lupa ya, judul lagunya Moon. Nah itu aku suka. Mood, Jadi 3 itu lagunya. oke. 2 BTS, 1 Shawn. 1 Shawn. Yang grup cewek enggak ya? Aku nggak begitu suka ya lagu grup cewek ya, aneh-aneh lagunya. Blackpink dengan apa ice cream-nya itu, aduh udah bukan receh lagi itu, udah ini banget Chillin and kayaknya. chillin, tapi bagus buat gerak-gerak sore-sore, aku sih Iya. suka aja. Chillin, chillin and chillin. Ya Karena begitulah, heeh. kita nggak bisa diam dengar lagunya, pasti kita apa ya, contagious gitu, pasti kita juga, ini gitu dan Iya 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 bici-bici iya. gitu kan kadang-kadang ini ya, Heeh. apa namanya Geleh-geleh iya, geleh-geleh gimana gitu. oke. Aduh. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Mbak Anita yang sering bikin Mbak Anita ketawa, Yang sering aku bikin ketawa, nama orang, yang bukan sering nama bikin Mbak apa nih? Anita heeh, yang sering bikin Mbak Anita ketawa. Itu, KK, Oke. tahu kan KK? Terus siapa lagi ya suka bikin aku ketawa? Eh, siapa ya? Si Abang mungkin? Eee, enggak ya, dia mah orangnya serius. Oh, kalau nama kucing boleh nggak kucing Boleh, aku? Mama Sita, bukan? Masih si Mama Sita? Mama Sita masih hidup panjang umur alhamdulillah, cuma udah tua. Adalah bawahan-bawahannya, ada Sancha, itu juga bikin aku happy, Hiti, itu juga bikin Oke. aku ketawa mulu, gitu. Gitu Oke. sih, Ju. Mhm. Kapan terakhir nangis? Wah, terakhir nangis kan kayak baru-baru ini deh, seminggu yang lalu nggak nyampe sih, 2 hari apa 3 hari yang lalu, udah aku dimimpiin orang tua yang sudah nggak ada, aku nangis. Oh, oke. Kalau misalnya Mbak Anita dapat tiket gratis untuk 2 orang pulang pergi ke Korea Utara, semuanya ditanggung ya, tiket pesawat, akomodasi, makan semuanya selama seminggu gitu. Kira-kira Mbak Anita akan ngajak siapa selain ngajak keluarga ke Korea Utara? Aku ngajak Juwita pastinya, aku ngajak Juwita pasti. Supaya kalau ada apa-apa Juwita dulu yang maju, bukan aku. Kau pikir? Oke, kalau Mbak Anita Aduh. kalau Mbak Anita dikasih kepercayaan sama pemimpin negara kita ini untuk menjadi Menteri Pariwisata, kira-kira kebijakan apa yang pertama kali akan dilakukan atau diperkenalkan untuk meningkatkan industri musik kita? Kok pariwisata Musik. ke musik ya? Oh Ya. gitu ya? Mm-mm. Oh. Mungkin kita, ya balik lagi ya, industrinya ya harus di Industrinya. industri dan how we introduce the music itself gitu loh. Jadi gimana sih kita mau nargetkan kemana? Selama ini kan lebih ke Malaysia, lebih kemana? Kalau kita pengen berani, ya misalnya dalam tanda kutip gitu kan memang kita pengen ngenalin lagu, ya pastinya harus satu mungkin mix bahasanya juga, terus, ya, either kita follow the trend atau kita create demand aja lah gitu. Kalau memang kita percaya diri ya kita bisa, dengan lagu-lagu kita mungkin nggak hanya nyanyi, ya perform juga atau apalah gitu. Bisa Mm-mm. sih insya Allah sih, bisa lah maksudnya kalau kita mau gitu. Yang Oke. pasti industrinya dulu, industri dan create demand-nya itu. Gimana supaya, eee
either itu genre, aku nggak tahu ya keroncong kah, dangdut kah, itu bisa diterima, ya memang harus terpapar, harus sering gitu loh Mhm mhm. dijual atau dipromosiin ke negara-negara lain gitu. Oke, keren. Berikutnya, kalau Mbak Anita punya superpower, pengen superpower-nya itu bisa apa? Aku kalau punya superpower, aku kepengen bisa semua beres, akunya leye-leye. Aku pengen kayak Genie oh Genie. Masak ting, Selesai. udah jadi. Nyapu ting, bersih. Rumah ting, rapi. Aku pengen kayak gitu. Akunya leye-leye nonton K-drama. Itulah, Ju. Oke, kalau Mbak Anita punya superpower bisa menghidupkan orang yang sudah Oh, meninggal, kira-kira mau aduh, menghidupkan siapa? yang pasti orang tuaku lah, Ju. Oke, mau Ini ngomong udah apa? pasti. Apa kira-kira kata yang pertama mau diucapkan? Ya, pasti aku kangen ya, aku kangen mereka, aku kangen jalan-jalan sama mereka, aku kangen makan-makan sama mereka, ingin membahagiakan mereka dalam tanda kutip, lebih lagi apalah gitu loh, whatever they want, whatever they wish, yang bisa aku Penuhi? penuhi, yang aku bisa, membuat mereka happy, I'll do it gitu loh, itu. Oke. Dan doa orang tua itu kan makbul ya. Jadi itu yang aku kehilangan sekali, sudah tidak ada lagi yang mendoakan aku gitu loh. Oke. Ada si Abang? Abang ada, tapi tak tahu lah aku udah doain aku apa tidak ya. Pastilah, wanita idolanya. Insya Allah, insya Kalau Allah. kalau tiba-tiba, besok Hmm. pagi ya, Mbak Anita bangun, itu sudah ada di Korea Utara dan jadi orang Korea, jadi lebih Kenapa? putih Main gitu nanya ya. Korea Utara sih. Oke, Sengaja nih, oke, gue oke. sengaja. Oke, 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 oke. Terus, terus? Tiba-tiba bangunnya udah di Korea Utara, di Pyongyang pula gitu, jadi orang Korea Utara gitu Bah, ya, dan seumuran oke. dengan seumuran si kakak yang paling besar, yang masih abege gitu ya, berapa 17 gitu. Apa yang kira-kira pertama Mbak Anita lakukan dalam 3 hari pertama lah? Pastinya makan ya, cari makan ya kan. Hmm, Sekarang sebagai wanita musim Korea dingin, Utara. oh sebagai wanita Korea ya, cari makan, terus, jalan-jalan lah, cari bikin konten, vlog apalah gitu. Ya nggak sih? Keren. Oh, masih muda kan, Ya kalau udah ya. segini sudah males ya. Tapi North Korea, oke? North Korea no problem, North Korea juga bisa lah dicari-cari konten yang aneh-aneh di sana, ya kan? Gitu. Terus yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga, aku kepingin beli oleh-oleh. Apa gitu deh, buatan Korea Utara. Genuine buatan Korea Utara. Bawa Oh, pulang. nggak mau daftar jadi Apa? ini ya, nggak mau jadi daftar sukarelawan pendukung presidennya, enggak ya? Oh, enggak lah. Mohon maaf deh. Kita nggak mau politik sih. Yeah. Mau di Indonesia juga enggak, apalagi negara orang gitu. Pokoknya aku pengen pakai baju Korea Utara terus aku foto di mana gitu, Oke, Ju. oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau Mbak Anta dikasih kesempatan makan malam romantis dengan seorang pria, baik itu Oh. selebritis atau tokoh penting dari Indonesia atau dari Pyongyang atau dari negara lain, Heeh, 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 Mbak terus? Anita mau milih makan romantis dengan siapa? Makan romantis ya. Makan Makan malam romantis itu romantis. kayak gimana sih? Aku sudah tidak ingat lagi makan romantis itu seperti apa. Aduh, Ya pasti kalau sama abang denger ini suamiku sedih lah, lah dia denger Ju. inilah. Masa nggak Ya ingat? sama suamiku lah, Ju. Oh, sama suami ya. Oke. Iyalah, aku makan di warteg juga kalau sama suami romantis. Oke, jadi nggak sama Rain gitu atau sama siapa lah gitu nggak ya? Oh, tak lah, susah Tak lah lah kalau ya, makan sama orang lain ya, heeh. susah ya. Nggak lah. Iya, aku kan Baik, begitu. Mbak Anita terima kasih banyak, sehat-sehat terus. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya dalam waktu dekat gitu, entah dalam bentuk Iya. apapun itu, entah berenang bareng. Tapi kalau lari Ih, kayaknya baru aku mau memang ngomong. kayaknya belum ya gitu. Berenang yuk. Oh.
Para pendengar Juwita, Sajikan. para pendengar Juwita Jabipa Podcast, itu tadi ngobrol santai kocak dan manis dengan Mbak Anita. Saya terobati nih rindunya, udah lama banget nggak ketemu. Sami-sami. Terakhir ketemu itu 2018 gitu ya. Kemudian ada Betul. kejadian yang aku juga nggak menduga-duga gitu, beruntun kejadiannya. Tapi karena aku sudah pernah mengalami hal yang sama, kehilangan orang yang paling kita sayangin, ya tapi apa ya, itu juga membuat Mhm. kita lebih menghargai hidup yang sekarang gitu ya. Orangnya saja sih yang Setuju. udah pergi, hatinya apa namanya, rohnya itu kan masih ada di hati kita kan gitu ya. Setuju, Jadi setuju. apa ya, kalau aku sih bilangnya gini ke Mbak siapa kemarin, Mbak Tuti, orangnya Mbak aja Tuti. kan yang pergi gitu, orangnya aja yang pergi gitu. Wah, itunya kan masih ada di kita. Jadi kalau aku sih kalau rindu aku doa aja, Tuhan malam ini aku mau ketemu sama orang tuaku gitu. Jadi ketemu Ya, diriku ya, aja ya, ya. udah mengobatin, itu sih. Terima kasih Betul, banyak betul, betul. para pemirsa. Sama-sama. Semoga bisa mendapatkan sesuatu, baik itu informasi, hiburan, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di Amin. Juwita Podcast episode berikutnya. Dah. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Annyeong, annyeong. Annyeong.